Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa menikmati kehidupan ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para mahasiswa materi agama kali ini, materi taman agama kali ini adalah tentang paradigma Al-Quran, tentang nikmatnya hidup di bawah lindungan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari bersabda, Taraktu fikum amrayni fa in tamasyaktum bihima lan tadillu fihi abadan. Kitab Allah wa sunnat rasulih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tinggalkan dua perkara. Fa in tamasyaktum bihima, apabila kamu sekalian berpegang teguh kepadanya, lan tadillu fihi abadan, tidak akan pernah sesat selamanya. Kitab Allah wa sunnat rasulih, yaitu Al-Quran dan hadisnya. Jadi jelas apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah bahwa apabila manusia ingin hidup dengan kedamaian, dengan jalan yang benar, maka berpegang teguhlah pada Al-Quran dan hadis. Kenikmatan terbesar di bawah lindungan Al-Quran karena dalam Al-Quran jelas akan tujuan hidup, jelas akan peran dan fungsi manusia dengan alam ini. Bahkan dalam Al-Quran, Rasulullah dalam Al-Quran sudah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ketika Allah menciptakan manusia, wa id qala rabbuka lil malaikati inni zailun fil ardi khalifah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat bahwa aku ingin menjadikan manusia sebagai khalifah. Artinya ketika Allah menjadikan manusia sebagai khalifah, tentu dia harus ada pegangannya, harus ada rujukannya. Maka Allah menurunkan Al-Quran sebagai pegangan agar manusia mempunyai fungsi dan peran sebagai seorang khalifah. Bahkan alam semesta ini pun juga Allah persembahkan untuk manusia. Bahkan dalam surat Ar-Ra'd Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi yasjudu ma fis samawati wal ard taw'an wa karhan wa dilalahum bil adli wal asal. Kepada Allah sujud apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, suka atau tidak suka berikut bayang-bayangnya tiap pagi dan petang. Artinya alam semesta ini pun juga sudah Allah bersujud pada Allah, sama dengan manusia bersujud pada Allah. Itulah kenapa manusia dijadikan Allah sebagai Al-Quran, dijadikan pegangan hidup oleh manusia. Jadi bahkan dalam surat Al-Isra, tusabbihu lahu samawati wa sab'a wal ardi wa man fihinna wa inna ma syai'in illa tusabbihu bihamdihi. Bahkan semua alam semesta pun juga mereka bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Jasiyah Allah berfirman, sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an. Dia persiapkan untuk kamu sekalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi seluruhnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala
Ketika menjadikan manusia sebagai khalifah, Allah jadikan juga Al-Quran sebagai pegangannya. Karena semuanya sudah ada lengkap di dalam Al-Quran. Inna anzalnahu litubayyina wa rahmatan lil mu'minin. Dalam surat Al-Quran, dalam surat yang lain, inna anzalnahu Qur'anan litubayyina wa rahmatan. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran litubayyina, agar kamu sekalian mendapatkan penjelasan, rahmatan dan rahmat, wa syifaan dan syifa. Jadi jelas bahwa kenikmatan hidup di bawah naungan Al-Quran karena Allah menciptakan kita sebagai khalifah. Quran adalah sebagai pegangannya. Tidak ada nilai-nilai lain selain yang diajarkan oleh Al-Quran, karena adanya fungsi kita sebagai manusia, fungsi kita sebagai khalifah sudah tercermin jelas di dalam Al-Quran. Maka paradigma dalam pandangan Al-Quran adalah bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai naungan kenikmatan, sebagai nilai-nilai yang mengejawantahkan akan nilai-nilai ilahiyah di muka bumi ini. Barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.